أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Makin sekedi ya, kita akan membaca berhubung makin kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Bulan Nabi niki Sya'ban. Ya, jeluk ke-6. Kelam ke-7 makin no. Setelah Sya'ban Nabi Ramadan. Datangna wah bulan mata panen. Panen Nabi niki panen pahala. Ya, panen pahala. Luwek gati tono. Pahala, pintu-pintu kebaikan sangat banyak. Tentunya akan didapati oleh mereka yang bersungguh-sungguh beribadah di sana. Nah, kesungguh-sungguhan niki ndekne ini langsung-langsungan jelong ndekne ini simsalabim mereka dengan harus ara latihan, harus ara pembiasaan sampai kita terbiasa. Begitu masuk Ramadan kah kareng tebesalaga panen wah karena wah biasa le ibadah noh. Ya, oleh karenanya Sya'ban niki seolah-olah bulan yang menjadi persiapan untuk bulan Ramadan. Tonong kok telatihan le bulan Sya'ban niki latihan ibadah, latihan semangat ibadah. Ya, karena ilmu ibadahnya juga insyaallah atau doa. Karena ngumbe cara bangkitang semangat untuk melakukan ibadah tersebut. Makanya di bulan Sya'ban niki dianjurkan kita untuk melatih diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke hadis-hadis tentang Sya'ban, pertama dulu tentang Sya'ban. Kenapa dia dinamakan Sya'ban? Nabi sebabna ampuk ta'aranin bulan Sya'ban asal muasalna. Kata Sya'ban niki bahasa mbe niki bahasa mbe kembang kerang. Oh, bahasa Arab. Oh ya, bahasa Arab. Sange kembang kerang ruan. Ya, terkenal internasional kembang kerang terus. Sya'ban niki bahasa Arab. Dikatakan qad summiya bidzalika li'anna al-'araba kanu yatasha'abuna fihi. Dinamakan Sya'ban karena di bulan itu orang Arab mencar, berpencar ya. Berpencar ngumbe li talabil miyah, untuk mencari air. Karena layak Sya'ban ini bulannya panas, puncak panasnya Ramadan. Ya empok tarani Ramadan karena panas gati. Ya di Ramadan niki. Lagu mungkin Sya'ban terbahas ini. Sya'ban yaitu artinya berpencar. Dengan Arab niki ya berpencar li jelo ino. Berpencar ngumbe
metai. Ya, persiapan menghadapi musim panas yang sangat wahdama panas. Waqil sebagian mengatakan tasya'ubuhum fil gharat. Ada mengatakan mereka berpencar masuk ke gua-gua. Besembau tono karena balena ruwana wah nena bunahan panas no wah. Munita kan bangkin Masya Allah beton balena jadi nena butama panas no. Atau genteng tanah nena butama panas no. Amulai kan mereka gedeng kurma jadi atapna. Gedeng kurma dinara kipas angin maraita no. Sehingga mana panas tembus panas no. Sehingga mita ya tahu sindik tembus panas. Mbe sindik tembus panas no. Gua li antarana. Kayaknya mereka mencari gua. Ya, agar tidak tersengat oleh panas. Intinya Sya'ban niki dari kata tasya'ub yang artinya berpencar. Ya, ara ngenang ia berpencar meta ai, ara mengatakan ia berpencar besembau oleh bawa gua. Ini dia. Ya, tentang penamaan bulan Sya'ban. Kemudian berikutnya adalah as-siyamu fi Sya'ban. Hadis-hadis tentang puasa di bulan Sya'ban. Padahal bulan puasa, bulan Nabi bulan puasa no? Bulan Ramadan. Lagu nengkara beberapa hadis lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang puasa di bulan Sya'ban. Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu bulan beliau berpuasa sampai kami mengatakan bahwasanya dalam satu bulan itu beliau tidak puasa. Dalam arti seolah-olah full puasa, ndek naula ndek puasa. Wa yuftiru hatta naqula la yasum. Dan juga ada bulan-bulan yang beliau itu tidak berpuasa sehingga ya kami mengatakan beliau la yasum, beliau ini sama sekali tidak berpuasa di bulan tersebut. Jadi dalam satu tahun niki arak bulan si full nabi teu berpuasa. Arak bulan si full nabi teu denula berpuasa. Arak bulan si kebanyakan ye puasa tono. Arak bulan yang dah si kebanyakan ye ndek na puasa tono. Ya. Kemudian Aisyah mengatakan wa ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Aisyah mengatakan dan aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa satu bulan melainkan hanya puasa di bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan wa ma ra'aituhu aktsaru siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat beliau memperbanyak puasa melebihi puasa di bulan Sya'ban. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setahun niki arak bulan ya dalam setahun ini pira bulan setahun no 12 bulan. Nah, dalam setahun ini arak sopo bulan yang beliau full puasa di sana. Ara endah bulan yang beliau tidak puasa di sana. Ara endah bulan yang beliau kebanyakannya berpuasa di bulan itu. Sedikit sekali dia tidak berpuasa. Ara endah bulan yang
beliau sedikit sekali dia puasa di bulan itu dan kebanyakannya beliau tidak berpuasa. Ngono angkuna Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 1 tahun. Kemudian sekarang Aisyah kemudian menyebutkan bulan yang beliau full puasa di 1 bulan itu. Bulan Nabi ngana Aisyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam full puasa sebulan bulan Nabi, bulan Ramadan. Le bulan Ramadan beliau full puasa. Kemudian Aisyah bercerita dan beliau lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ngana? Dalam arti ya le bulan Sya'ban ini kebanyakan hari-harinya itu beliau berpuasa di sana. Dan ada beberapa hari beliau tidak berpuasa di bulan Sya'ban. Berarti le bulan Sya'ban niki arahna full puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi tidak ada bulan yang beliau full 1 bulan berpuasa melainkan hanya bulan Ramadan. Hanya bulan Ramadan. Ya, angka le bulan Sya'ban nah dene full. Araklah tongno ya yang hari-hari yang kita tidak berpuasa di sana. Akhirnya menjadi keistimewaan Ramadan niki, yaitu full di bulan Ramadan, full 1 bulan kita berpuasa. Sehingga selain bulan Ramadan dendek terpuasa full sebulan. Tapi harus ada jeda di sana. Ya. Nah, selain bulan Ramadan yang paling banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa padanya adalah bulan Nabi, bulan Sya'ban. Jadi bulan full beliau puasa bulan Ramadan. Terus setelahnya bulan Sya'ban yang kebanyakannya beliau puasa di sana. Hanya beberapa hari beliau tidak puasa di bulan Sya'ban niki. Jelas CP? Alhamdulillah. Dalam riwayat yang lain Aisyah mengatakan kana yasumu Sya'ban illa qalila. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit yang beliau tidak berpuasa. Dalam arti sekedik jelu-jelu yang beliau tidak berpuasa padanya. Kemudian dikatakan di sini waqad rajjaha ta'ifatun minal ulama minhum Ibnul Mubarak wa ghairuhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yastakmil siyama Sya'ban. Para ulama kita menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyempurnakan puasa di bulan Sya'ban. Sempurnanya di bulan Nabi, bulan Ramadan. Wa inna ma kana yasumu aktsaruhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di mayoritas Sya'ban, mayoritasnya, ndekna selapukna. Tapi kebanyakan hari Sya'ban itu beliau berpuasa. Ya, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, "Ma'alimtuhu sallallahu alaihi wasallam shoma syahran kullahu illa Ramadan." Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya Aisyah mengatakan, saya tidak mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan penuh melainkan hanya di bulan Ramadan. Jadi selama ini menurut Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nawah puasa full sebulan dia nawah melainkan hanya di bulan Ramadan. Angka kita nengonoin dah ke? Ndak na full puasa sebulan melainkan hanya bulan Ramadan, termasuk juga bulan Sya'ban niki. Lagu kita makin wah mulai kita puasa ini. Puasa Sya'ban. Dek mana nanti? Masih tak asik ke ngeder ini pedagang. Ya di teman mulai masih puasa sunnah. Ya di bulan Sya'ban. Baik, itu perkataan Aisyah.
Mendukung perkataan Aisyah niki juga sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, "Ma shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan ghairu Ramadan." Ndek Nuah Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa 1 bulan full melainkan hanya bulan Ramadan. Hadis niki muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kana siyamuhu fi Sya'ban tatawwu'an aktsaru min siyamihi fima siwah. Puasa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam le bulan Sya'ban itu lebih banyak daripada puasa sunnahnya di bulan-bulan yang lain. Puasanya di bulan Sya'ban lebih banyak daripada puasanya di bulan-bulan yang lain. Pira luwih bulanna setahun niki? 12. Dengan 12 kurangin Ramadan, karena Ramadan full dengan puasa. Sisa karing pira? Karing solas. Nah, bulan si solas ini, ya, bulan si paling luwe tauna puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bulan Sya'ban. Demikian dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Denara puasa sunnahna si paling luwe melebihi bulan Sya'ban, karena beliau sallallahu alaihi wasallam puasa di mayoritas bulan Sya'ban. Kebanyakan hari-hari di Sya'ban niki beliau dalam kondisi berpuasa. Kemudian di sini dituliskan kita, Nabi kira-kira sebabnya sehingga beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nabi kira-kira sebabnya. Dikatakan di sini, pertama, puasa di bulan Sya'ban ini kedudukannya seperti salat rawatib bagi salat-salat wajib. Puasa bulan Sya'ban kedudukannya seperti salat-salat rawatib yang mengiringi salat-salat wajib. Salat wajib doang, salat wajib niki subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Niki salat wajib. Nah, salat wajib niki diiringi oleh salat rawatib. Maghrib misalkan ara-arana salat sunnah qabliyah, ara-arana salat sunnah ba'diyah. Isya juga demikian. Nah, dalam salat sunnah yang paling utama adalah salat sunnah rawatib yang mengiringi salat itu. Engka seisi salat rawatib 12 rakaat, Nabi mauna tebangunang bali le surga 12 rakaat sejelu. Piang ni pi bali, si miang itu bali, Allah miang itu bali, Allah yang maha sugi. Ya miang itu bali le embe. Le tene le dasan apa le kembang kerang. Le mete na piang pe bale le surga, subhanallah. Tabedewe lolon kayu doang le surga, teman-teman ada pejeni bapa lagi ke istana gina piang itu. Nabi carana ngombe caranta kita mau bale atau istana le surga tapi ang si Allah. Nabi carana le antarana menjaga 12 rakaat sunnah rawatib. Nah, jadi puasa Sya'ban
ini kedudukannya seperti sholat sunnah rawatib. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar di sini, siyamu Sya'ban afdalu min siyamil ashhuril hurum. Puasa di bulan Sya'ban ini lebih afdal daripada puasa di bulan-bulan haram. Lebih afdal dari puasa di bulan-bulan haram. Mbe contoh bulan haram, contoh bulan suci mbe. Rubin, bulan apa Rubin? Rajab, itu bulan suci, bulan haram. Kemudian haram 4 ngente. Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. 4 bulan haram. Napi arti bulan haram, bulan suci. Pada marak tanah haram ngente ngono. Napi aran tanah haram, tanah suci. Masjidil Haram ngente ngono. Masjid yang berada di tanah suci. Nah, puasa di bulan Sya'ban ini lebih afdal dari puasa di bulan suci, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Keutamaan puasa di bulan suci, wah bacaan terubin. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa afdalut tatawwu'i ma kana qariban min Ramadan. Dan puasa yang paling utama adalah puasa yang dekat dengan bulan Ramadan. Puasa yang dekat dengan bulan Ramadan. Qablahu wa ba'dahu, entah itu sebelum Ramadan atau dia setelah Ramadan. Sebelum Ramadan mungkin bulan Nabi Sya'ban, setelah Ramadan bulan Nabi Syawal. Lek Syawal arak ke puasa, arak indah puasa tuan. Nah sekarang di Sya'ban ini puasa di sana, dan puasa ini seolah-olah seperti salat qobliyah bagi salat-salat wajib. Ngono. Wa takunu manzilatuhu minas siyam ka manzilati sunanir rawatib. Sehingga kedudukannya di dalam puasa Sya'ban ini seperti kedudukan salat-salat sunnah rawatib ma'al faraid. Salat-salat sunnah rawatib yang selalu mengiringi salat-salat fardu. Wahiyya takmilatun linaqsil faraid. Napi fungsina salat-salat rawatib niki, napi fungsina salat-salat sunnah niki, fungsinya adalah untuk menyempurnakan kekurangan yang terjadi di salat-salat fardu itu. Demikian pula puasa sebelum Ramadan dan setelah Ramadan, fungsinya untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu lagu pamelang ndenula puasa. Bahkan begitu gin berbuka toko little sedin rurong nganti maghrib ngenteng ngono. Dia ngono oke. Kan tuh lah nganti maghrib ini. Nganti maghrib ngenteng ngono. Pas nganti maghrib le gomblang-gomblang lo kan luwe bepeliwat. Macam-macam ruan dengan liwat. Nah, arak kadang-kadang liwat kena ketempo auratna. Gita teh yang ngono. Berkurang atau ndek pahala puasa no? Berkurang otomatis. Ibu-ibu tokol-tokol ngerumpi selapu raosangna tiba-tiba baturna kerantikna. Berkurang atau ndek pahala puasana? Berkurang otomatis. Dan banyak lagi hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Nah, pahala puasa sebelum Ramadan dan setelah Ramadan ini menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terjadi di puasa Ramadan. Jelas tidak niki? Jadi niki ya fungsina rawatib. Ya. Kemudian Al-Imam mengatakan di sini fakama anna sunanar rawatib afdalu minat tatawwu'il mutlaqi bis shalah
fakadzalika yakunu siyamu ma qabla Ramadan wa ba'dahu afdalu min siyami ma ba'da anhu, kata beliau. Beliau mengatakan sebagaimana salat-salat sunnah rawatib ini adalah salat sunnah yang paling afdal, lebih afdal dia daripada salat-salat sunnah mutlak. Maka demikian pula dengan puasa sebelum Ramadan dan setelah Ramadan, ini adalah puasa yang paling afdal. Ya, lebih afdal dia daripada puasa yang jauh dari bulan Ramadan. Jadi niki rahasianya si pertama ngene. Kenapa Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Kenapa demikian? Karena Sya'ban ini berdekatan dengan Ramadan. Dan kedudukan puasa di bulan Sya'ban ini seperti kedudukan salat sunnah rawatib bagi salat wajib. Jelas niki? Alhamdulillah. Si kedua sebabnya ngene. Ya, karena bulan Sya'ban niki adalah bulan yang banyak orang lalai padanya. Ya, termasuk beribadah di bulan lalai. Bulan lalai, napi orang lalai? Napi bahasan teh lalai na? Ya? Lalai wah na, bahasan kita lalai no. Lalai di nomor hati yang nggih, darat dengan merhati yang ibadah. Ya ran lalai. Pada marah itu pasti lepakan ingat ke ibadah. Ndara itu ingat ibadah, ingat kepeng doang ngono. Pekan jarana. Nah, di saat orang lalai seperti itu beribadah di sana itu mulia dia. Di saat dengan buih lupa tipa Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba ite tono ingat tipa Allah. Maka ibadah saat itu mulia dia. Angka ia li antara keutamaannya salat duha. Karena li waktu ini dengan pada lalai. Dengan pada sibuk isi dunia tiba-tiba kita salat. Ia hendak menyebabkan salat malam itu dia menjadi mulia. Kenapa? Karena rata-rata dengan lalai kalam ini. Ngombe aku lalai ini kalam ini. Betindo dengan pedem. Pedem dah lalai dengan ibadah. Tiba-tiba ada uras sepingno. Dia mulia karena itu adalah waktu orang lalai. Nah, di sini di bulan Sya'ban Nabi kita SAW bersabda, Sya'banu syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini bulan yang manusia banyak lalai darinya. Karena dia berada antara Rajab dan Ramadan. Rajab niki bulan suci sebagaimana kita bilang tadi, ya, termasuk Ashhurul Hurum. Ramadan ini bulan mubarak, penuh keberkahan. Luik pahala tono, terlipat gandayang pahala tono. Sehingga orang hanya fokus di 2 bulan ini saja, fokus le Rajab, fokus le bulan Ramadan, terus Sya'ban lupa nasi ya. Makanya Nabi SAW mengatakan Sya'ban ini bulan yang banyak manusia melalaikannya antara Rajab dan Ramadan. Dikatakan di sini yushiru ila annahu lamma iktanafahu syahrani azimani ishtaghalan nasu bihima anhu. Karena bulan Sya'ban ini diliput diapit oleh 2 bulan yang sangat agung, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Akhirnya banyak manusia yang lalai. Wa katsirum minan nas yadhunnu anna siyama Rajab afdalu min siyami Sya'ban. Banyak manusia menganggap puasa di bulan Rajab ini lebih mulia daripada puasa di bulan Sya'ban. Walaysa kadzalik. Padahal perkaranya bukan demikian. Lagu mbese lebih afdal ternyata
ternyata puasa di bulan Sya'ban itu lebih afdal. Ya, kenapa demikian orang kata ngone? Karena Sya'ban ini termasuk waktu yang banyak manusia lalai darinya. Di sini panjang penjelasannya. Ya. Baik, kita baca secara singkat ya tentang masalah beribadah di waktu lalai, di waktu orang lalai. Kenapa di waktu orang lalai ya itu lebih mulia daripada beribadah di waktu orang tidak lalai? Piran biasanya dengan lalai beribadah. Orang kata ngone ngelema pas dengan kejadian kena asik le peken le kantor le bangkat atau le tengah kelem pas dengan kejadian kena asik pedem tinduk. Nah, kenapa ibadah di sana lebih mulia? Pertama dikatakan an yakuna akhfa lil amal. Karena beribadah di waktu itu lebih tersembunyi. Lebih nabi dia tersembunyi dengan pada pedem darah dengan uras, tiba-tiba EP uras salat. Sehingga darah dengan kita EP, makanya amalannya lebih tersembunyi. Amun di waktu maghrib ke luwe itu saling kita ini. Luwe itu saling pantau ini ngono. Lagu mun bareh jam 2 ke kelam ngombe angkuna. Mendarang kita itu sepi dengan pada pedem. Tiba-tiba beribadah itu tono, maka ini dia lebih tersembunyi. Mana lebih tersembunyi, lebih terjaga keikhlasannya. Ia li antara sebabna ngana. Ya. Kemudian yang kedua, ampun mulia dikatakan asyaqqu 'alan nufus. Karena beribadah di waktu lalai ini dia lebih berat. Dia adalah ibadah yang lebih berat. Maka kejangkan ngelayanin pembeli ngono. Kan kejangkan namanya dapat berdagang ini. Tono tok tagin lepas ini untuk sholat lah, kan berat ini. Berat. Atau tengah kalam kejangkan temai pedem. Kejangkan namanya simbut no kah? Ndarak ngelawan mai nah ini. Paling mai simbut saat ini. Ya tiba-tiba uras bilin te simbut no, sholat itu tono. Maka ini tentunya adalah ibadah yang paling berat bilin simbut. Makanya dia menjadi ibadah yang besar pahalanya, ibadah yang mulia. Kenapa? Karena dia adalah ibadah yang berat di saat itu. Di saat kita asik dengan dunia, tiba-tiba kita tinggalkan dunia itu untuk beribadah, ya maka ini ibadah yang berat. Itu sebabnya ibadah di waktu-waktu lalai, ya ini dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah niki sebab kedua beliau sallallahu alaihi wasallam puasa di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Dan ibadah di waktu lalai niki mulia. Ya, karena beribadah di waktu lalai niki lebih ikhlas itu. Si kedua, dia lebih berat. Sehingga karena amalannya lebih berat, maka pahalanya juga lebih berat. Kemudian si ketelu Nabi sebab beliau sallallahu alaihi wasallam puasa di bulan Sya'ban. Si ketelu. Si pertama Nabi ngone. Apa tadi yang pertama? Kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam puasa di bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban kedudukannya seperti kedudukan sholat sunnah rawatib. Yang kedua, kenapa beliau puasa di bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban bulan yang banyak manusia lalai. Dan makin yang ketiga, kenapa beliau puasa di bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban rufi'atil a'malu fihi, diangkat amalan-amalan kita di bulan Sya'ban. Tangkat amalan amalan baik maupun amalan buruk diangkat di bulan Sya'ban. Diperlihatkan kepada Allah
amalan teh selama setahun. Bahasa kerenna makin diaudit ngeuneuh amalan nu. Teu hitung terekeng tegita terperiksa amalan nu. Amalan teh selama setahun terperiksa le bulan Sya'ban. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal." Bulan Sya'ban bulan yang amalan diangkat kepada Allah ila Rabbil Alamin, diangkat kepada Rabbil Alamin. Fa uhibbu an yurfa'u amali wa ana shaim. Dan saya ingin sekali di saat amalan saya ini diangkat kepada Allah, saya dalam kondisi berpuasa. Karena bareh begitu nangkat amalan tetempuang nanti Pak Allah Subhanahu wa taala ketempo tono amak pulan girang ngeruku ngene misal kan. Hukum ya mah lagu ya puasa nengkei neh ngene kan. Ya kejeng kena puasa ini. Kang ngono dendek hukum ya. Ngene jarina. Gara-gara apa? Gara-gara sedang berpuasa. Angka beliau sallallahu alaihi wasallam selalu ya di saat amalan diangkat beliau berpuasa. Amalan kita ini diangkat ada dalam pekan. Sepekan sekali, sejumat sekali. Dalam satu Jumat 2 kali ditangkat. Jelo Senin kanca jelo Kamis. Angka suruhna itu puasa Senin dan Kamis. Akhirnya saat nata angkat amalan teno itu dalam kondisi berpuasa, dan puasa ini ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka le saat marangone le saat kebaca le buku catatan pe si jono si malaikat tayak no arak tono dosa-dosa, maka begitu kita puasa pada hari itu kita berharap dosa itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam 1 tahun diangkat di bulan Nabi Sya'ban. Catatan amal dalam 1 tahun di bulan Sya'ban nalaporang tipe Allah Subhanahu wa taala. Ya, beandingna malaikat teh buka amalan teh beandingna atasaningna. Bedit kenca saila atas malaikatna kenca Allah berarti beta Allah. Oleh atas kan selesai sebenarnya. Nah, malaikat ke atas membawa buku amalan kita diperiksa di sana. Ya, setiap bulan Sya'ban. Bahkan bilang jelo endah arah audit istilahnya melihat ditampakkan amalan kita, diangkat amalan kita. Setiap piran pagi dan petang. Yang keampunara istilah zikir pagi dan zikir petang. Akhirnya saat angkat amalan tengeno kita dalam kondisi beribadah kepada Allah. Sehingga munarak salak-salak tono langsung tebada dia sedang beribadah. Maka dengan hal tersebut dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki dikatakan 3 sebab kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan niki. Ya, pertama karena puasa di bulan Sya'ban sama kedudukannya seperti salat sunnah rawatib bagi salat-salat wajib. Yang kedua karena bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak orang lalai padanya. Dan yang ketiga Nabi ngentengone. Kenapa? Karena bulan Sya'ban adalah bulan tempat diangkatnya amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beniki ruana yang bisa kita baca pada kesempatan kali niki, mudah-mudahan niki bisa dipahami, bermanfaat buat kita dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qa'imah li nabiyyina Muhammadan alladzi wa'ada. Sila arak ki si ndik man jelas. Atuh jelas seru wah. No, kan mah jelas baru ini nih. Nggih, sila. Waktunya udah bakal sholat. Waktu kita sholat, orang kemudian kayak wajibnya kayak kan itu. Yuk kita tidak bakal sholat kita. Betul, saya dah sebut lagi itu. Kan kejutan itu kumbena. Ya bekejengil kana la ilaha illallah. Kan ya begoda dengan salat taranine. Ya berdosa ya itu salat ngono. Tiba-tiba terus apa rana galegiak itu dengan mudi ngono. Berdosa kayak berdosa yang galegiak itu kan kedah ida salat. Batal ke salat teh mun sekedar ngene dia batal. Aku mun teriri ha ngata batal seueuna aja. Ya karena tertawa terbahak-bahak niki bisa membatalkan salat. Aku sekedar ngene ngono sekedi ngono ndek so. Ya apalagi wah apa riri terus liuna saine ngene-ngene jelasin. Aku singgal lagi akidah no ya berdosa ya karena niki ibadah serius ya. Bahkan para salafus saleh mun ngin salat berubah wajahnya. Namun dia yang salah diriwayatkan dari Al Hasan, ya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang wajahnya ceria selapu sing kita wajahnya demen kita wajahnya. Karena dia selalu senyum. Lagu papana salat berubah mukanya. Ya berubah mukanya menampakkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menungkuna para salaf. Mun ngin salat no lain kondisina wah. Ya untuk mendatangkan kekhusyuan. Oleh karena itu buat latihan latihan untuk fokus di salat. Ndak jangan tapi aja jadi pejoraian apalagi njorak dengan ndak.
Ya, atau apalagi sengaja beliau kata ngerawas ngono ngedah dengan ganggu kekhusyuan dengan ya apalagi ngorosang poligami malik le sedina seda khusyuk na bare. Ya, intinya bahwasanya mari kita hargai orang yang sholat ya dindik terganggu ya. Ganggu dengan sengaja berdosa itu. Ya, adapun gerakan yang kaget marangone no ndik nembatalang sholat kecuali kalau tertawa terbahak-bahak atau sampai menoleh karena ini ya liu nih yang ini membatalkan sholat. Wallahu taala a'lam. Sila bicara nggih. Seribu kali zikir. La ilaha illallah. Bau ke puasa no tergenti puasa bulan Ramadan tergenti ngadu zikir siu kali ngono. Puasa bulan Ramadan. Oh Sya'ban. Oh puasa Sya'ban. La ilaha illallah. Kan nanti yang puasa Ramadan ngone. Ya, puasa Ramadan niki kan wajib. Ya, tidak boleh ditinggalkan kecuali uzur. Puasa Ramadan ini. Uzurnya sakit, misalkan sapar dan lain sebagainya baru bau tertinggalang. Kalau uzur karena sapar, negenti puasa. Uzur karena apa istilahnya toa di nebu puasa malik wah bener genti ngadu fidyah. Lagu nengke ini puasa bulan Sya'ban. Baukan ditolak puasa kemudian tergenti ngadu zikir. Kenapa pertanyaan ini? Jadi puasa di bulan Sya'ban niki hukumnya mustahab. Nabi hukumnya mustahab. Ya, hukumnya adalah mustahab dalam arti enta amalang ya mau ita pahala, endek tak amalang ya ndek temu dosa. Ndek temu dosa mun ndek tak amalang ya lagu kan hilang keutamaan singone no. Jadi ndek mun tak amalang ya mu ita pahala, amun ndek tak amalang ya ngombe ita rugi ita kah? Ndek temu dosa ya lagu rugi ita. Kan terugi. Bahkan kelangan pahala luwe nomor pejani ini. Ya, jangan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di sana. Saking luwe pahalana. Kita makin mun kelangan beras raskin ditemu bagian beras raskin ngombe nguna. Rugi atau ndek? Rugi kita berdemo itu bahkan di kepala desa kan aku mau aku mentang no si sugi mau leka kan. Mbe kira-kira lebih berharga beras 10 kilo raskin atau pahala? Hah? Mbe berharga kira-kira? Jauh lebih berharga pahala. Lagu ita mun kelangan beras raskin 10 kilo sili tertutup balung. Lagu mun kelangan pahala mara beli gunung Rinjani pahala no bahkan slow seolah-olah nara bepe. Ya, angka padahal rugi gati. Memang dia temu dosa lagu rugi gati. Nah niki hukum puasa le bulan Sya'ban niki. Nah nengke kita dia puasa karena sesuatu dan lain hal sehingga nengke berzikir kita. Kita perbanyak zikir di sana, zikir secara mutlak. Maka insya Allah zikir niki juga mendatangkan pahala. Ya mendatangkan pahala dia. Ya zikir secara mutlak. Tapi tentu tidak seperti pahala berpuasa. Datangang pahala lagu tidak seperti pahala berpuasa. Dan si kedua tidak bisa dikatakan zikir ini pengganti puasa, nggak bisa. Nggak ada parahnya pengganti. Ya lagu kahitan di tebu puasa ini. Kita isi dia dengan zikir, baca Al-Quran, terus Nabi arana bersedekah, ente beda kelebihan. Lagu tak anggap ino jari pengganti puasa,
Sebagaimana le Ramadan mun de puasa tagenti yang ngadu napi arana fidyah ngenteng anu. Ya, maka ini puasa Sya'ban tidak bisa. Bukan dikatakan penggantinya adalah zikir ndek. Tapi untuk mengisi waktu silahkan. Kita isi waktu di bulan Sya'ban dengan cara berzikir, sila bagus. Lagu zikir mutlak ini aja. Zikir lepas. Ndak bare piaranin zikir Sya'ban bare Malik, ndak oke. Ya, zikir yang lepas, yang bebas. Ya, bukan dinamakan zikir Sya'ban atau lain sebagainya, bukan, tapi niki zikir yang bebas. Ya, jadi silahkan mun dia mampu puasa karena kesibukan dan lain sebagainya, ya, bisa ditinggalkan puasa itu dan diisi dengan ibadah-ibadah yang lain yang kita mampu. Bersedekah mampu, entah bersedekah sila, pada Rp10 bersedekah. Ya, Rp500 sila. Bungkus nasi kaput sila. Ya, dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi bukan dijadikan sebagai penggantinya, bukan. Ya, tapi untuk mengisi waktu yang mulia niki. Jelas nggih? Wallahu taala alam. Fadhal Pak Mur. Masya Allah. Mbe belian pahalana. Kita berbuka dengan makanan kita sendiri atau berbuka dengan makanan dari orang lain. Bengkuna. Tiang pas yang masih tono, ya le Madinah, tiang biasa mun hagin berbuka no, iteng bantu syekh no. Ya, buka suproh harana di Masjid Nabawi. Kita bantu buka suproh. Apa arang suprohna? Alas tau nuluk kakenan no, dengan kresek. Ia bentang nilai karpet Masjid Nabawi. Nara salah supuk syekh no, ya, ia berdua suproh tono. Sama si Ustaz Mizan tono biar kancan tetedua nganu ngelatang. Nah, syekh ini dia tidak berbuka dengan kormanya. Padahal dia sendiri bagi korma atau no? Lagu ia berbuka dia dengan korma dia, korma baturna, baitna. Ia endah ngano, ya sadekna batur nino, korma dia tukeran ni korma. Padahal dia buka suproh di sana, yang bagi korma atau no, bagi roti, bagi susu dan sebagainya. Ya, dan beliau alasannya untuk berbuat baik, saling memberi pahala puasa. Ya, karena berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman kana lahu ka ajri shaimi min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai'a atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seisinya dengan buka puasa, maka baginya pahala puasa orang yang dikasih buka puasa itu tanpa mengurangi pahala dia. Sehingga begitu dia makan dari bukayan temannya, otomatis temannya ini mendapatkan pahala puasanya dan pahalanya dia tetap dapat dia pahala. Sehingga dua jadi pahala. Pahala puasa untuk dia dan pahala puasa untuk temannya. Temannya dah baturnya dah si nyade iya ino. Bagi dua jadi bagi dua. Menjelma jadi dua pahala. Sekik pahala untuk batur ino si puasa ino dan pahala yang kedua untuk dia yang memberi temannya ini bukayan. Saling sade yang anu. Ya, sehingga napi arana saling menghadiahkan pahala. Makanya wallahu alam kalau dari sisi ini, ya, kalau dari sisi ini maka kita lihat berbuka dengan makanan teman itu lebih baik. Sehingga kita dapat pahala, tetap dapat pahala puasa kita. Dia kemudian mendapatkan juga pahala seperti pahala puasa kita. Ya, dan di sini kita ingatkan yang paling kita usahakan mendapatkan pahala itu orang terdekat kita. Siapa orang terdekat kita? Istri. Ya, angkat berusaha berbuka ngadu makanan dengan senina anu. Nah, ibu-ibu ini kesempatan dan pahala luwe le bulan Ramadan. Ya, miyak polak le bulan Ramadan.
sadik semama, sadik anak, sadik tetangga, kesempatan panen pahala no ibu-ibu. Yang KIP nah saat berbuka no bercicipin ya dah. Ya selengan senina teno. Ya sehingga dia mendapatkan pahala puasa kita juga. Ndak gara-gara ya wah kerang no apa rana ya angepe polak ngeni-ngeni diri rasana ngampe ngono. Terus akhirnya dia pemilih nyicipinnya kan orang yang mau pahala. Ya cicipin dia sehingga dia berbuka ngaduino ya dengan demikian iya endah mau ya pahala puasa sampai. Ya jadi wallahu alam kalau dilihat dari sisi ini maka berbuka dengan pemberian dari teman itu lebih utama. Jelas Bu ya? Wallahu taala alam. Wah hitam buka puasa le masjid no. Terus le balik makan malam itu le balik kan oke. Bahkan dia tulak berbuka ngadu makanan dia senina teburung yang mau. Orang yang mau angkat jauh ke apa ke sekedi lengan senina tu agar-agar sepolong ke misalkan apa ke ngono. Ya biar kita makan dari bukayannya dia juga sehingga dia mendapatkan pahala. Dan lagu dalam masalah ini bedak ada berlebih-lebihan lo ke. Ya semampun tes. Ya dalam arti misalkan itu ginta lalu sapa raning Mataram asar ginta lalu ini ngenteng terus nengke melihat aku ngakan berbuka ngadu bukayan seninaku ngata akhirnya dengan asar wah nakil itu bukayan. Lalu sapa jauh sampai Mataram beri kakenano kan sia-sia jarina. Ya, jadi jangan terlalu berlebih-lebihan, kita berusaha. Ya lagu menarak kendala ngono sehingga tidak kita makan makanannya. Mudah-mudahan nemu pahala niat kah? Mudah-mudahan nemu pahala niat untuk ngasih kita berbuka, lagu ternyata arah halangan, mudah-mudahan nemu pahala niat niki. Tapi pada asalnya yang akan mendapatkan pahala puasa kita adalah orang yang kita makan makanannya di saat berbuka puasa. Wallahu taala a'lam. Nggih sila. Arak ke malam salat malam nisfu Sya'ban. Ya, malam nisfu. Insyaallah berikutnya kita akan bahas itu sebenarnya. Ya, kita akan bahas masalah itu di pertemuan berikutnya membahas masalah nisfu, tapi secara singkat ya, tidak ada contohnya dari nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak contohnya. Ya, karena dia narak lengan dia bekah dendek ta malang ya. Kan kita ini pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biaran pengikut itu selalu lemudi. Ya mbeja lengan leka, tono lengan teleka. Arah Nabi pengikut. Ya lagu nang kaya leka bejuli itu leka bekanan kan dia temile milu aran ini. Sehingga apa aja si ilatna mbeja onyot lampakna bino tilat. Mbe si amalangna ino ta amalang. Ndak lebih-lebihang ya. Ndak lebih-lebihang. Yo kan dek terlebih-lebihang kumbena. Karena Nabi sendiri berbada man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Saya ngamalang supo amalan bukan atas dasar perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Saya nolak ya. Allah nolak ya. Kendara kenana jadina. Beribadah itu lagu bukan atas perintah dari Nabi SAW darat kenana ibadah ino sia-sia. Bahkan bukan hanya sia-sia, di hadis yang lain dikatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, neraka. Jadi perbuatan baru ini atau yang dinamakan bid'ah ini arah ancaman neraka dah. Arah ancaman neraka nih. Jadi bukan hanya ditolak, tapi pelakunya juga bisa masuk ke dalam neraka. Bapaknya terus keuntungan, wah talalah nggawe ya.
terus tiba-tiba neraka waliyadzubillah. Apalagi masalah nisfu Sya'ban ini. Nanti kita akan bahas insyaallah bagaimana perkataan para ulama tentang ibadah ini, ya, perkataan para ulama kita yang menjelaskan akan kebid'ahannya, ya, salat nisfu Sya'ban niki. Wallahu taala a'lam. Karing sekedi doang niki bakah. Nggih. Pira rakaat paling apdalna salat rawatib secara umum. Jadi salat rawatib niki ara ya napi arana salat sunnah muakkadah arana dan ara ya gair muakkadah. Sangat ditekankan dan ada yang kurang ditekankan. Salat sunat selapuanna. Pertama, salat subuh. Ya, subuh niki berdua ya salat sunnah qabliyah 2 rakaat. Kemudian setelahnya zuhur. Salat zuhur niki berdua ya qabliyah 4 rakaat. Kemudian ba'diyah 4 rakaat. Pira wah? 10 wah. Kemudian asar berdua ya qabliyah 4 rakaat. 4 rakaat qabliyah. Ba'diyah dinara asar. Yang ada hanya nafi qabliyah. Maghrib dia punya qabliyah 2 rakaat dan dia punya ba'diyah 2 rakaat maghrib. Ya, kemudian isya dia punya qabliyah 2 rakaat dan dia punya ba'diyah 2 rakaat. Total selapuna 2 likur. 2 likur sejelo sekelam salat sunnah yang mengiringi salat wajib atau dinamakan rawatib. 2 likur luwihna. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sai salat 2 olas rakaat lengan si 2 likur ino." 2 rakaat lengan si 2 likurino, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Embe si 2 sino dikatakan si 2 niki pertama 2 rakaat sendekman subuh. Si 2 rakaat niki pertama 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian yang kedua 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 4 rakaat setelah zuhur. Dirawah niki balu wah. Ada mengatakan sebaliknya 2 rakaat sebelum 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Dirawah ini balu. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Dirawah niki 10. Setelah itu kemudian 2 rakaat setelah isya. Biroh jari niki 12. Nah, sesin jaga 12 salat ini, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Ya sitaran ini si salat sunnah rawatib. Ada yang muakkad sangat ditekankan, si 12 ini sangat ditekankan. Ada yang tidak ditekankan, yang 10 tadi, sisa yang 10. Dan total semuanya berapa? 22. Yang sangat ditekankan 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Jadi totalnya 12 rakaat. Jelas ini niki. Kumbena rekeng deula asar deula terekeng. Dia sebelum asar itu salat sunnah qabliyah yang gair muakkadah, tidak ditekankan. Lagu ente lakukan? Iya. Ya, 4 rakaat sebelum asar, silahkan, bisa dikerjakan. Tapi dia niki ghair muakkadah, tidak ditekankan. Ya, yang ditekankan niki si 12 ngone setelah maghrib, setelah isya, setelah zuhur dan sebelum zuhur, kemudian sebelum subuh. Jelas tidak? Alhamdulillah. Beyeruana niki yang bisa kita paparkan, mudah-mudahan bermanfaat buat tiang dan kita semua.
Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.